Premier League udah beres bos, tapi yang bingung sih ya, Kenapa? kenapa sih Liverpool, Chelsea, City nggak pada bisa menang bos? MU doang yang menang bos. Nah, gini, aing jelasin ya. Di laga terakhir itu udah nggak ada misi untuk menang, bro. Liverpool udah pasti lolos UCL. City udah apa yang harus dikejar. Chelsea udah nggak ada harapan. Nggak, tapi kan kayak Liverpool nih perpisahan Robo sama Salah itu kan lebih enak kalau menang timnya. Kan kalau kayak MU udah menang, ngebantai, Bruno 21 assist, persen rekor kan happy kita. Posisi 3 masuk UCL. Udah Enggak. bahagia. Jadi siapa yang salah? Salah. Ya tim-tim kalian, tim-tim cukup, tim-tim yang dikalahin sama MU semua Nggak. di musim ini. Tapi kemarin emang ya aing salut sih sama MU sih di pertandingan terakhir. Kirain aing bakal ngasih poinnya ke Brighton. Karena sebenarnya dengan ngasih poin ke Brighton bisa ngebuat Liverpool juga jadi canggung sebenarnya untuk memastikan tiket ke UCL ya. Tapi yang cukup menarik di pertandingan kemarin tuh sebenarnya yang ramainya adalah setelah pertandingan, bos. Kenapa emang? Ada tiga farewell. Liverpool dengan Salahnya dan Robo, City dengan Pep Bernardo dan Johnston, Arsenal dengan apa? Juaranya. Oh, Itu aing nonton semua anjing. Dan aing nangis. Apalagi pas lihat Arsenal juara. kenapa nangis? Kok bisa juga ini tim kesampaian? Anjir. Nggak, serius kayak kalian fans Arsenal, apalagi orang Bandung ya, kalian akhirnya merasakan juara double gitu. Betul Itu ya. double sih. Ya kan Persisnya menang, Oh, Arsenalnya iya. menang. Gitu. Itu yang saya rasakan tahun lalu. Masih ada kesempatan juga UCL lagi. Ya, jangan udah. Berisik, Premier League berisik. Anjing, aing baru lihat ya selama hidup aing kayaknya. Sama Setelah aing dewasa, oh teman-teman aing tuh banyak ternyata fans Arsenal. Pada nobar tuh main di Ludo yang di Bandung tuh. Ya. Anjing pada angkat piala, gokil sih. enggak, aing soalnya biasanya ngelihat Arsenal juara di mana sih? Gimana? Di PS. Tapi kita bahasin dulu lah sebelum masuk ke yang sedih-sedih. Nanti kita bakal sedih-sedihan. Terus bakal di terakhir juga kita bakal ngomongin konvoy Persib. Bruno Fernandes 21 assist. Bagaimana tanggapannya, Bos? Tanggapan aing itu emang udah jelas ya, emang seharusnya Bruno top assist karena kalau kita lihat performa Bruno selama ini tuh walaupun MU-nya jelek, dia tuh selalu bermain dengan baik, bermain dengan dengan kreativitasnya dan dia selalu memberikan peluang-peluang untuk para pemain MU aja ngegolin. Walaupun ya kadang emang striker MU-nya bodoh-bodoh, jadi Bruno nggak bisa lebih dari itu. Cuman sebenarnya kelihatan dari awal juga gitu, kayak 14 pertandingan Bruno 12 assist. Aing udah ada feeling kayak ini Bakal ngelewatin Henry sama De Bruyne. Dan kalau dibilang siapa top gelandang terbaik Premier League saat ini ya Bruno Fernandes. Saat ini teh setelah Kevin De Bruyne udah nggak ada. Enggak, ya saat ini sekarang. Kalau zaman Kevin De Bruyne ya sama tetap Bruno. Cuman bedanya waktu itu MU-nya masih kalut banget, masih proses lah. Tapi gini, ada satu konten kreator lah. Aing nggak akan ngomong ya orangnya ya, karena Aing cukup dekat sama dia. Dia bilang gini, Pak, asisnya Kevin De Bruyne sama Bruno itu katanya nggak bisa di apple to apple. Kenapa? Karena katanya asis-asisnya si Kevin De Bruyne ini lebih magic daripada Bruno yang katanya lebih banyak corner, lebih banyak kayak asis step in. Sementara kalau Kevin De Bruyne bisa tiba-tiba dari tengah lapang ngasih asis ke Haaland. Adalah salah satu orang, banyak lah bahkan orang-orang ngomong gitu. Nah, menurut mana gimana tanggapannya? Kalau menurut Aing pribadi, rekor adalah rekor. Tuh. Harus diterima. Mau memang pemain itu yang tadinya rekornya dipecahkan, cara ngasisnya lebih bagus, tapi baik lagi, sepak bola dihitung adalah angka. Ya dong. Juara juga akhirnya juara gitu. Kalau Aing sih ya udah, walaupun berarti Aing mengakui Bruno memang sangat pantas untuk mendapatkan Oh iya, jelas. gelandang terbaik. Nah, mana gimana ini? Kan banyak orang-orang nih yang ibaratnya iseng-iseng bilang tetap De Bruyne lebih bagus cara signifikan asisnya kepada Haaland. Itu mah menurut Aing nggak objektif aja sih. Karena kalau dibilang dia bisa ngasih misalnya langsung open play ke Haaland, bisa kok Bruno dari belakang ke Bumo ke depan ke Sesko ke Kunya. Menurut Aing tuh kalau De Bruyne tuh dia ngoper
menurut aing ya, ini pendapat aing ya. Ngopernya tuh biasa, cuman emang dia punya skillnya, tapi biasa menurut aing. Maksudnya biasa tuh ya udah emang ngoper misalnya long ball halannya emang jago. Sedangkan kalau pemain MU Bruno udah ngoper itu tuh ada chance gagalnya tuh lebih gede. Jadi dibandingkan tuh, City gitu. Iya, dibanding pemain Man City yang menurut aing lebih terbentuk lah timnya. Sedangkan pemain MU kan kacau-kacau kan pada saat itu dari waktu itu lah sampai sekarang ya lumayan lebih baik. Jadi menurut aing tuh Bruno tuh bisa memberikan chance ke orang-orang yang tidak 100% fix goal lah kasarnya. Beda sama De Bruyne. Wajar dia ngoper ke Haaland. Misalnya langsung gitu secara biasa, tapi ya Haalandnya bisa nerimanya dengan baik gitu. Jadi menurut Mane omongan kayak itu ya udah kayak bunyi nyaringnya nggak ada aja itu, karena menurut saya nggak apple to apple aja ngebandingin De Bruyne sama Bruno. Karena kalau dibandingin ya Bruno lebih susah gitu, dia tuh ada di posisi jadi apa record breaker sekarang tuh di posisi MU-nya yang sulit gitu. Nah, terakhir musim depan 4 kompetisi, menurut Mane apakah Bruno bisa konsisten di 4 kompetisi ini atau gimana nih? Tetap harus ada rotasi. Kalau nggak, maksud aing apakah di musim depan di Premier League apakah rekor Bruno ini bisa menyamai, melebihi atau hampir dekat dengan MU ikut 4 kompetisi? Kalau menurut aing sih buat di musim depan, kalau yang aing lihat tuh Bruno kan udah menambah usia nih. Yes. Menurut aing sih tetap harus ada rotasi sih. Jadi tidak akan segila musim ini. Ya mungkin nggak akan segila musim ini, tetapi tetap dia bisa main konsisten. Cuman menurut aing karena banyak kompetisi harus ada perputaran aja rotasi pemain. Oke. Makanya butuh orang yang cocok di gelandang, ya jadi playmaker. Tapi bingung juga anjing, misalnya si MU beli gelandang yang bagus Pak, yang buat gantiin posisi Bruno. Tapi Brunonya buat jadi cadangan susah anjing. Kan kita nggak tahu musim depan, tapi maksudnya bisa aja Bruno karap gitu. Enggak, maksudnya bisa aja kan Bruno apa namanya ya, dengan namanya usia juga dia sadar diri gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa aing jadi rolling atau gimana. Kalau perpisahan Salah sama Robo gimana? Jujur ya, aing tuh kemarin nggak ngeliat hasilnya Pak. Tapi Mane nonton nggak sih? Mane nggak nonton. Aing lihat. Tapi aing lihat slide-nya pas udah beres. Oh, enggak, Mane nggak nonton fullnya. Enggak lah, aing nonton MU anjing. Enggak, maksudnya setelah pertandingan. Oh, aing nontonnya di Arsenal aing. Oh, jadi kemarin tuh aing sebagai fans Liverpool tuh kan ngelihat pertandingan Bournemouth juga nih. Ternyata Bournemouth cuman menang berapa ya, 2-1 nggak tahu berapa lah, atau imbang. Wah udahlah, ini mah Liverpool mau kalah juga bakal lolos nih. Dan jujur di pertandingan kemarin tuh aing nggak ngomongin Muhammad Salah di musim ini ya, menurut aing itu nggak usah dibahas. Tapi farewell-nya bener-bener gila sih ini pemain Pak. Setelah pertandingan beres, dia ke lapangan turun, nyanyi You'll Never Walk Alone berdua sama Robo. Kan setelah itu tuh harusnya udahan ya, udah gitu. Tapi enggak, dia ngedatengin fansnya satu-satu, nggak ngeliling sih, ke kerumunan gitu. Malah ngajak si Robo untuk Andy ayo. Jadi sebelum kita masuk foto-foto dulu sama mereka. Terus datang ke orang-orang yang apa sih kalau yang misalnya kekurangan teh Pak? Disabilitas. Ngedatengin disabilitas, meluk. Maksud orang ini menunjukkan bahwa Salah tuh udah dicintai sebegitunya di Liverpool, dan cara dia mencintai Liverpool tuh udah besar gitu. Cuman memang yang sangat disayangkan adalah menurut orang pribadi, harusnya di musim ini tuh perpisahan Salah tuh bisa lebih oke lah. Entah itu dari permainan Liverpoolnya atau seenggaknya dapat 1 gelar, tapi enggak minimal mah kata Aing juga menang. Ya, menurut Aing itu di match itu tuh kalau bisa menang tuh ya lumayan lah. Iya. Cuman di match itu Aing juga agak aneh karena di menit 60 si Salahnya udah diganti Pak sama Arnold Slot-nya gitu. Jadi emang Aing ngeliat udah kecurigaan emang sama Arnold Slot-nya udah emang kurang nggak cocok. Tapi farewell kemarin tuh, farewell Muhammad Salah menurut Aing itu lebih merinding daripada farewell-nya Jurgen Klopp sih. Kalau Jurgen Klopp jujur orang nggak begitu nangis karena Aing ngerasa bahwa hasilnya baik. Nggak gini, ketika Jurgen Klopp cabut, Aing ngerasa bahwa Aing masih believe dengan Liverpool karena ada Muhammad Salah di situ.
Karena menurut aing kehebatan dari seorang Jurgen Klopp adalah memiliki ibarat kata aplikasinya Muhammad Salah. Nah sekarang dengan ketika Muhammad Salah cabut, sebagai fans Liverpool, aing bahkan teman-teman orang sebagai konten kreator Liverpool lah, terutama yang orang dekat, kita bingung sih kedepannya siapa yang bisa menggantikan Muhammad Salah. Karena menurut aing belum ada yang bisa dibilang Salah banget. Bahkan pemain seperti Muhammad Salah ini bakal jarang lah. Yang menurut aing ya Salah, Thierry Henry, Bruno Fernandes, Michael Owen, Rooney itu pemain-pemain yang bakal langka untuk didapetin. Makanya harus apa? Harus move on. Ya emang aing move on. Cuman aing nggak tahu kedepannya siapa yang bakal menggantikan sosok dia tuh. Sampai sekarang jangan diharapkan seperti itu karena nggak akan tergantikan menurut aing. Betul. Enggak, maksud aing yang bisa jadi pembeda. Ya. Sampai sekarang aing nggak tahu. Karena orang bilang Ekitike enggak, aing bilang Isak juga enggak, Ubrits apalagi. Itu proses kan kayak orang MU dari 2016 Rooney cabut. Namun yang Bruno Fernandes kan 2019, 3 tahun. Itu pun dia butuh proses kan. Iya, betul. Jadi ya kita emang nggak bisa membayangkan anjing ini penerus sebenarnya itu salah sih menurut aing. Iya. Kayak Lemans ini penerusnya Schmeichel ya salah jangan gitu-gituin sih karena emang udah Lemans ada Lemans gitu. Lemans ada Lemans. Nah, tapi aing pengen nanya kemana? Sebagai fans MU ngelihat Mo Salah seperti apa? Menurut aing sosok ya, aing nggak ngomong dia di match Liverpoolnya sama MU seperti apa gitu. Sosoknya. Sosok yang punya karakteristik yang kuat sih menurut aing. Maksudnya dia bisa ada posisi di dihormati sama orang-orang terus dia diakui lah. Dan dia minoritas itu tuh sebuah perjuangan yang luar biasa gitu. Maksudnya dia tuh emang di luar ini aing kan biasanya aing menceng-cengin lah, tapi maksudnya kalau secara ini aing respect juga gitu sama masalah karena dia orang yang salah satu minoritas yang bisa ngangkat sebuah tim besar di Liga Inggris. Betul. Dan hal yang terakhir yang kurang kaget adalah ketika dia diganti, pas dia mau diganti banget nih, dia sujud anjir. Oh iya? Wah anjir, aing itu berkaca-kaca lah, maksud aing. Ini bukannya aing ngomongin politik juga ya, tapi dia dengan sujud itu dia ngasih tahu bahwa saya adalah seorang muslim yang pernah bermain di Liverpool dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Liverpool. Itu luar biasa. Makanya ada ini Pak kayak slide-slide gitu kan. First Mo Salah sujud gol sama sujud terakhir dia. Wah itu gila sih. Keren. Best sih Mo Salah. Dulu buat Salah. Mo Salah, Casemiro, Bernardo Silva, John Stones. Itu Pep Guardiola. Musim ini gila sih, perpisahannya banyak banget. Madrid Nggak gini, San. Kemarin kan yang ikut konvoy mana? Ya kan, sama anak-anak nih. Karena orang kan udah tua nih, nggak ikut konvoy. Apa yang Anda rasakan ketika konvoy hat-trick Persib kemarin? Apa yang dirasakan, Bro? Besar sih hatinya karena Persib juara. Maaf. Nonton Persib di tahun berapa, Bos? Jujur seru. Orang menikmati walaupun mungkin ada beberapa orang yang merasa terganggu dengan adanya itu, cuman ya udahlah itu balik lagi ke kitanya ya menyikapinya seperti apa. Cuman yang sayangnya mungkin pas konvoy resminya ya, pas yang hari Minggu ya, kan ada beberapa kejadian tuh yang kurang mengenakan lah itu di media kan, dari pemain Persib, dari Bojannya sendiri. Ya itu aja sih yang Aing pernah sebut juga sih di konten sebelumnya, kalau konvoy mah nggak masalah asal kondusif gitu. Jadi kemarin tuh ini Aing POV Aing sebagai boboto ya. Kemarin si Andre Jung lagi jalan Pak, kan dikerumulin tuh, kacamatanya diambil loh. Oh iya. Jadi mana lagi jalan kacamata diambil sama boboto, dia marah. Oh. Gitu kan. Itu Aing kaget sih, maksud orang adalah ketika dia orang Perancis ya, dia nggak tahu kultur Indonesia. Ketika dia digituin anjir ya, kaget lah Pak. Ya kan orang Perancis, orang Indo aja Sani diambil. Iya, kesel kan. Terus HP-nya Putros, Aing nggak tahu sampai sekarang ya, hilang katanya. Senama di Padoku, oknum. Terus si Barba ambekan. Maksud orang sangat disayangkan sih ketika pemain-pemain ini udah dapatin gelar nih, tapi kalian malah melakukannya seperti itu gitu. Dan memang kesalahannya dari panitia juga mungkin ya, ini koreksi ya kalau salah. Harusnya kayak musim lalu aja pakai bus bos.
kemarin tuh nggak pakai bus, Kayak mobil apa sih mau gitu. itu mobil nuletik-nuletik gitu lah. Iya, iya. Sangat sayangkan sih. Semoga lah kedepannya kalau Persib juara bisa diperbaikin lagi hal-hal seperti itu. Itu aja paling dari kita. Mungkin kalian punya tanggapan boleh di komen. Makasih juga yang udah komen kemarin, ada yang nonton sampai full tuh. Dia ngomenin semuanya, anjing. Mantap. Nggak tahu siapa namanya, lupa ya. Dia mendengar, ya dia menerap apa yang kita omongin tuh, pengen respect. Makasih ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nah, belum. Oh, gua dulu baru kamu. Akan segera kembali.